Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di seluruh penjuru dunia? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Apabila ada teman-teman penjaga alam yang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Kisodo Bono. Teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi atas atensinya, atas supportnya, dukungannya, kemudian kritik-kritiknya dari teman-teman sekalian kaitan dengan video-video reaction saya terhadap Gus Samsudin. Terus sekali lagi ya, kita di sini menilai bersama-sama. Saya tidak benci kepada orangnya, tapi yang saya benci adalah cara pengobatannya atau cara-cara dia meyakinkan orang dengan tipu daya, trik-trik tukang sulap yang pernah booming di tahun 80-an gitu ya. Tapi memang ada beberapa juga yang masih memakai trik-trik itu hingga sekarang, teman-teman. Cuma bedanya mereka mungkin tidak terlihat ke publik. Cuma kan ini si Gus ini dibikin konten gitu. Jadi akhirnya banyak yang melihat. Ada yang jadi percaya 100% benar-benar dia adalah orang sakti. Tapi bagi kami ini, seperti saya ini, ya kasihan gitu ya, ngelihat orang-orang itu kok segitu percayanya dengan trik-trik sulap itu. Lebih baik dia menjadi master limbat aja, lebih terhormat menjadi seorang pesulap dibandingkan dia menggunakan sulap untuk menipu orang atau membodohi orang. Ya, sekali lagi saya suka dengan orangnya. Saya tidak berpikir jelek kepada orangnya. Yang saya tidak suka adalah cara-cara dia menggunakan metode-metode sulap untuk pengobatan, yang notabene untuk menyembuhkan, atau istilahnya itu adalah harapan dari semua orang yang mengalami sakit yang datang ke dia ingin sembuh. Gitu teman-teman ya. Tapi Ki, banyak kok yang sembuh buktinya. Udah Ki, jangan banyak ngomong. Yang sembuh banyak kok. Ya memang bisa kebetulan sembuh. Karena ada beberapa penyakit-penyakit itu kalau tersuges akhirnya dia sembuh. Harusnya dia mensugesnya dengan cara yang lebih bermartabat lah. Jangan pakai cara-cara trik sulap. Seperti itu. Ya, jadi sembuhnya ya pasti ada yang sembuh. Kalau ibarat kata tuh ada beberapa orang yang memang tersuges, dengan sugestinya itu akhirnya dia bisa sehat. Disugesnya dengan cara itu mungkin sama si Gus Double itu, tapi salah menurut saya. Jangan begitu, itu pembodohan publik namanya. Udah gitu dia nggak kasih statement bahwa video-videonya adalah hiburan, nggak begitu, nggak ada statement itu. Jadi dia merasa memang, wow kita orang sakti. Tapi tidak banyak juga yang istilahnya itu nggak sembuh. Udah mengeluarkan duit banyak gitu ya, ya nggak sembuh. Karena mungkin dia didiagnosa, wah ini kena santet, kena sihir gitu kan, selalu ngomongnya begitu tuh. Orang yang datang pasti kena santet, kena sihir, kena santet, kena sihir. Aduh, segitu kejamnya ya bangsa kita tuh, masyarakat kita tuh. Jadi setiap orang apa-apa disantet gitu. Laris ya dukung santet berarti ya. Jadi istilahnya janganlah menggunakan cara-cara begitu gitu lah. Anda sudah banyak pengikutnya, kalau bisa bareng-bareng bersamalah di jalur yang benar gitu loh. Udah banyak fansnya, kalau bisa sesuai dengan koridornya lah. Jangan pakai trik-trik begitu. Kasihan diri Anda juga, nanti kasihan saya sama diri Anda Gus. Suatu waktu, aduh kalau udah kena sialnya itu ya, kasihan lah. Kalau udah kena sialnya itu, aduh, amit deh. Saya doakan sebelum kena sial sudah bertobat ya. Gus lagi. Ki, jangan nyinyir Ki. Kok bikin konten cuma numpang viral doang, cuma bisanya ngebacot doang, ngomongin konten orang. Oh bukan teman-teman. Saya ini sudah lama berkecimpung di dunia spiritual ya. Jadi paham banget dengan kegiatan-kegiatan spiritual, paham banget. Jadi kalau seandainya Anda melihat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jelek di depan mata Anda, sedangkan Anda tahu itu tidak baik, Anda diam aja, Anda sudah menjadi bagian dari orang itu. Saya nggak mau.
Kenapa sih nggak datang aja ke padepokannya? Iya, kalau dia mau meminta saya datang, saya datang. Terus saya ngapain datang ke sana? Woi, Gus, ayo Gus, kita ribut berantem. Sedangkan sudah saya bilang ya, kalau dia punya konten, saya lawan dengan konten. Dia tidak terima, silakan klarifikasi. Ngapain sih Ki musik-musik dapur orang? Loh, nggak ada yang musik-musik. Sekali lagi saya tekankan ya, kalau Anda melihat keburukan, Anda diam saja, Anda adalah bagian dari keburukan itu. Kalau dia meminta saya datang mengklarifikasi semuanya, videonya adalah real, benar, wah saya senang banget, saya langsung datang. Nggak usah diongkosin, saya datang sendiri, asalkan diundang ke sana. Jangan sampai saya pura-pura berobat ke sana ya, kemudian saya buka semuanya ya. Jangan sampai saya datang ke sana terus saya buka semua. Pura-pura berobat gitu buat temen yang sakit gitu ya, coba apa yang dideteksinya sama dia gitu ya. Jangan sampai kayak gitu loh, malu loh. Ini kan langsung klarifikasi bahwa ini semua adalah trik sulap, ini ada semua rekayasa gitu. Dan semua hal yang dikontenkan itu semua ada setnya dan sebagainya, seperti nanti video yang kita mau reaction ini. Ada beberapa video, dari beberapa video saya kasih 3 video lah, saya rangkum ke 3 video, mudah-mudahan bisa mewakili di video-video yang lainnya si Gus ini ya. Soalnya ada satu metode yang saya lihat itu kaitannya dengan buhul, teman-teman. Ada buhul, jadi teman-teman mungkin sering tahu ya kalau pengobatan dia atau deteksi keluar nih. Ayo Anda deteksi di mana posisi si dukun santet itu mengirimkan buhul gitu ya. Nah, akhirnya jalan ke pinggir jalan. Nah, ada beberapa hal yang ganjil menurut saya. Kita tonton bareng-bareng ya. Yuk. Terpengaruh. Ya. Ini video pertama teman-teman. Santai aja, dan tidak usah takut yang kesurupan biar. Ya, santai aja, sudah hati-hati yang kesurupan. Tarik ke dalam jinnya, orangnya. Yang kesurupan orangnya itu aja. Ya. Yang gondrong, yang hitam itu sama yang gitu tuh orang itu. Jalan terus. Dia terus yang kesurupan. Setiap orang deteksi pasti kesurupan gitu ya. Ini hati-hati, ini juga bisa dijadikan pengalihan. Ya, pengalihan. Jadi tuh lari duluan. Bisa jadi ini lari duluan juga dia menaruh sesuatu juga, bisa jadi. Pokoknya yang kesurupan ini harus kita perhatikan teman-teman. Biar. Oh jadi di sini tempatnya. Pengen jalannya ke sini. Nah, dia menunjukkan titik itu ceritanya jinnya ini kesurupan. Kayaknya di sini sampai ya. Ini tempat kita ini. Orang itu akan berhenti di situ. Kamu di sini. Jadi kita harus pintar-pintar tuh, itu termasuk trik juga. Minggir. Termasuk trik juga. Jadi mengarahkan orang untuk berhenti di situ. Minggir kamu. Aduh, udah kayak film-film zaman dulu. Coba, ya. Orang sakti gitu ya bisa ngomong sama jin. Kalah Nabi Sulaiman loh sama dia, ya hebat dia nih. Coba dikali. Seperti Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan jin ya. Nggak tahu ini tipu-tipu, nggak ada orang kayak Nabi Sulaiman gitu. Oke, suruh gali itu ya, gali. Kita lihat yang ujung dekat batu, kita lihat. Nah, itu sebenarnya udah ada di situ. Ketutup ya, pinter dia ya. Itu sebenarnya sudah ada di situ, ditaruh di ujung situ, cuma disuruh galinya yang ke situ. Aduh, penglihatan namanya teman-teman ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nih. Oke. Kesurupan teriak-teriak. Ya, itu katanya buku ini tulang diikat sama yang diikat pakai tali pocongan. Tali pocong. Ya kan? Di sini aja udah salah. Yang diikat pakai tali. Yang dinamanya sepengalaman saya, yang dinamanya buku santet itu pasti benang. Di dalamnya ada benang, ada tali. Bukan tali pocong ya, tali aja. Oke, video yang kedua. Dia menggali di situ ya, menggali di titik itu, lihat. Video yang kedua, dia menggali di titik itu. Sebenarnya buhulnya itu udah ada di ujung sana. Buhulnya itu udah ada di ujung sana, bukan dari pas penggalian. Perhatikan baik-baik lah teman-teman lah. Perhatikan baik-baik ya. Buhulnya itu udah ada di ujung sana. Ditaruhnya di ujung sana buhulnya. Tapi digalinya di sini ya. Gerak lambat deh ya, gerak lambat videonya. Oleh teman-teman sendiri gerak lambat.
nggak ada tuh buhulnya ada di galian itu, sudah ada di sebelah sana ya. Ini 2 video udah lihat. Dan nggak ada namanya buhul kiriman dukun santet itu dalamnya cuma segitu aja ya, pasti dalamnya bisa segini karena dia bisa masuk ke dalam tanah berapa meter gitu ya. Buhul itu tidak segampang itu digali. Ini dia gali di sini ya, ini video yang ketiga. Oke, digali di sebelah situ, lihat galinya diperintahkan awalnya digali sebelah situ, pasti itu diperintahkan gali sebelah situ kan. Oke, gali sebelah situ, digali sebelah situ, padahal buhulnya ada di dekat batu yang ujung itu tuh, dekat batu yang situ tuh, itu buhulnya udah dari situ. Ya setelah dia gali ke situ langsung buhulnya jatuh. Kalau ketemu orangnya, kalau kesurupan jangan sampai. Orang ini pasti nggak ngeh karena dia dalam pengaruh si Gus itu, dalam apa istilahnya sudah di bahasanya itu udah di setir ya, udah disetir. Nah itu buhulnya dari situ, suruh berhenti dia. Ya berhenti, buhulnya itu nggak di dalam galian itu, ada di sebelah sana gitu ya, di dekat batu itu. Oke, langsung kayak kesurupan selalu begitu. Oke, baik ya. Itu 3 video, cepat sekali teman-teman. Saya rangkum ya. Selalu buhulnya banyak deh. Tonton aja video-video yang lain. Pasti digalinya di mana, buhulnya di mana. Itu selalu begitu. Ya, ganjil nggak? Ganjil ya. Habis itu sepengalaman saya, nggak ada namanya buhul itu tertanam cuma segini doang, cuma digali titik-titik terus keluar. Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Jin itu yang diperintahkan oleh dukun sihir dengan metode sifatnya adalah sihir atau santet benang atau kiriman benang, kan ada 2 sifat ya, yaitu benang dan peluru. Yang benang itu terpantau oleh dukun sihir, sudah otomatis dukun itu akan menaruh antena di rumah orang yang akan disantet dengan secara goib. Itu yang dinamakan buhul itu. Satu ya. Kedua, dengan sifatnya adalah peluru, yaitu sekali kirim aja, tidak terpantau. Biasanya kalau sihir atau santet benang ini, biasanya orang yang disantet atau disihir itu sampai sesuai dengan keinginan orang yang meminta si dukun itu ya, mau sampai dia lumpuh atau sampai dia meninggal. Itu salah satu dari sifat yang benang. Dan ciri-ciri buhul yang dikirim oleh goib, oleh sihir, oleh dukun sihir itu tidak cetek seperti itu ya. Itu pasti jauh dalam di bawah tanah, itu bisa sebahu siku dalamnya, atau sampai setangga atau sampai 1 meter. Jadi nggak ada yang segitu. Gitu. Kalau segitu pun otomatis itu pasti ditaruh dulu sama orang gitu, atau digali-gali sedikit ditaruh gitu ya. Ditaruh dulu di situ, sudah dia siapkan, sudah disetting sama dia. Jadi nggak pernah ada yang namanya buhul asli kiriman dari dukun sihir itu dalamnya cuma segitu, nggak ada. Ayo, boleh adu argumen sama saya, nggak ada. Kalau dia punya kekuatan, Gus kan punya kekuatan, nanti bisa ditarik, tarik aja, ngapain harus digali? Suruh orang perhatikan tanah tersebut, kemudian ayo ya, lihat, perhatikan tanah itu, jangan ada yang menyentuh. Misalnya dengan gebrakan muncul langsung tuh buhulnya. Itu baru orang sakti, gak perlu digali-gali begitu. Kecuali buhul yang diperintahkan oleh dukun untuk menanam di rumah, ada lagi tuh. Ada biasanya kita disuruh, ini sebagai syariat, tanam bu depan rumah, tanam di depan rumah gitu ya, ada kayak gitu ya. Itu sih syarat dari dukun, syarat dari dukun untuk sesuatu hal, ada, itu beda lagi ya, bentuknya nggak seperti itu. Kalau dinamakan buhul sihir itu pasti ada benangnya dan ada benda-benda najis di dalamnya gitu ya, tidak pusaka, tidak keris, nggak ada, salah itu, dia itu bohong semua. Yang dibuka terus keris apa, terus paku apa, nggak gitu ngirimnya. Itu pasti kalau nggak benang sama rambut, salah satu rambut dari si orang yang disantet itu, atau bajunya gitu ya, diikat pakai benang. Nggak ada namanya tulang tuh, nggak ada. Sepengalaman saya nggak ada. Jadi diikat pakai benang gitu, tali-tali gitu ya, dan itu bisa jadi itu di yang diikat itu adalah rambut
itu sudah pasti rambut si orang yang disantet itu, atau baju itu sudah pasti baju si orang yang disantet itu. Yang saya bingung tuh dalamnya ada kerisnya, pusakanya nggak nyambung gitu. Udah gitu pusakanya itu aja lagi. Coba perhatiin deh. Pasti yang kayak wayang-wayang itu tuh sama yang keris itu mulu. Berarti yang santet dia doang satu orang aja kali ya. Maksudnya dia lagi yang nyantet gitu. Aduh, Gus. Ya, oke teman-teman, itu adalah 3 video yang saya rangkum. Jadi kesimpulannya adalah jika teman-teman meminta pertolongan dalam konteks spiritual kaitannya dengan gangguan di rumah atau sihir, satu pertama, perhatikan orang yang datang yang ingin melakukan pengobatan gitu ya. Jadi timnya mereka perhatikan siapa aja. Ada berapa? Ada 5. Perhatikan 5 orang itu. Jangan terfokus pada one man show-nya atau orangnya atau si Gusnya itu. Ya. Jadi pihak keluarga harus antisipasi nih atau menutup kemungkinan ada hal-hal yang memang yang mereka taruh dulu, mereka simpan dulu, atau mereka istilahnya selipkan dulu dan sebagainya. Pokoknya kita harus memperkecil atau mempersempit ruang gerak mereka untuk menaruh sesuatu di rumah kita. Kedua, jangan panik kalau ada yang kesurupan, karena kesurupan itu bohong, ya, teman-teman dia sendiri, ya, itu udah pasti bohong, itu halusinasi bohong. Orang kesurupan nggak begitu, ya. Orang kesurupan itu udah pasti jatuh dulu tanpa sadarkan dirinya, karena di otaknya itu atau di pikiran sedang ada pengaruh dari jin. Dan itu tidak bisa bergerak sedahsyat itu, nggak ada. Nanti saya akan kaji atau di channel di episode berikutnya berkaitan dengan kesurupan ya. Ada kesurupan halu, ada kesurupan bohong-bohong kayak tadi itu tipu-tipu ya. Ada kesurupan yang beneran dan bagaimana kesurupan setengah sadar. Jadi ada 4 nih ya. Jadi tapi yang sering dilakukan sama tim ibu sudah pasti kesurupan bohong gitu ya. Apalagi yang pengobatan di padepokannya juga kayak kesurupan itu aja udah pasti bohong itu juga. Ya, nanti saya akan jelaskan di episode berikutnya. Jadi ada kesurupan. Jadi kalau ada kesurupan jangan panik. Jangan pernah panik ada kesurupan yang dilakukan oleh timnya Gus, dan harus selalu waspada karena dari kesurupan itu ada pengalihan perhatian teman-teman. Dan tetap fokus kenali situasi rumah gitu, kenali keadaan rumah, jadinya jangan sampai kalau seandainya disuruh apapun, diperintahkan apapun, tetap fokus. Sekali lagi jangan tersuges atau terpukau dengan pakaian-pakaian yang dikenakan, dengan gaya-gaya bicara yang dikenakan orang-orang tersebut. Hati-hati, orang-orang itu bisa menghipnotis kita gitu. Jadi nurut aja apa yang mereka perintahkan gitu ya. Terus dia kan selalu begini ya, coba dicari begini, itu orang yang disuruh mencari itu jangan terpengaruh dengan omongannya. Kalau nggak merasakan ya bilang nggak merasakan. Jangan mau disetir, jangan mau disuges. Itu cara-cara hipnotis itu. Ya teman-teman ya. Akhirnya berhenti di mana gitu ya. Hati-hati, pengobatan itu tidak ada di pengobatan cara-cara Islami yang saya tahu ya. Nggak ada cara-cara Islami untuk pengusiran sihir, nggak begitu. Boleh dicek deh. Boleh dicek saya salah ngomong atau tidak. Silakan dicek. Silakan tanya-tanya ke kiai-kiai yang paham dengan sihir dan sebagainya. Silakan ditanya apakah ada pengobatan begitu. Nggak ada ya, nggak ada. Walaupun ada jin dan sebagainya paling dengan air dan garam saja, dengan doa-doa saja gitu ya. Di Sodoma asal ngomong aja, lu kan nggak tahu gimana dunia goib. Saya udah 10 tahun hampir 15 tahun berkecimpung di dunia goib, banyak tukang ngibul di situ ya. Sampai saya menyusun buku yang belum saya terbitkan, mudah-mudahan bisa rangkum di tahun ini ya, berkaitan dengan pembodohan spiritual itu. Mudah-mudahan aja bisa diterima di masyarakat. Saya juga dengan YouTube saya ini, saya ingin berjuang terus di jalan ini. Saya tidak pansol, saya tidak cari tenar, saya tidak nyinyir ke orang-orang, maksudnya nyinyir gitu ya, bahasanya teman-teman itu nyinyir ke video-video yang ditampilkan orang atau sirik dan sebagainya. Saya tidak. Saya sebagai orang yang tahu, yang paham dengan dunia spiritual, kalau Anda, sekali lagi ya, kalau Anda melihat keburukan, Anda diam saja, Anda bagian dari keburukan itu. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi waspada apabila mengalami sakit dan sakit dalam tubuh kita, segeralah berobat terlebih dahulu ke dokter, dicek benar-benar. Mungkin
tidak hanya satu dokter, bisa 2 atau 3 dokter sebagai perbandingan jikalau memang penyakit itu susah dideteksi. Karena satu itu tidak bisa memberikan jawaban yang bisa kita terima, kita bisa datang ke beberapa dokter lagi untuk meyakinkan diri kita. Karena tidak semua hal itu berkaitan dengan sihir dan berkaitan dengan goib, teman-teman. Karena tidak semudah itu orang menyakiti dengan goib. Tidak semudah itu orang menyakiti orang lain dengan media goib. Jadi jangan apa-apa percaya, jangan apa-apa mudah percaya. Tapi memang goib itu ada, teman-teman. Goib itu ada, sihir itu ada. Sihir itu ada dari zaman Nabi sampai sekarang, sihir itu ada. Tapi sekali lagi kita harus mengedepankan realita ya, mengedepankan logika kita dalam menyikapi sesuatu yang terjadi dalam diri kita atau dalam yang terjadi di keluarga kita atau teman-teman kita. Sekali lagi, tetap fokus teman-teman. Saya terus akan bersuara di jalur ini, saya akan terus mereaction sampai semua yang melakukan pembodohan itu berhenti. Ya, ini untuk kebaikan mereka juga dan untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.